الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أحمده سبحانه وتعالى وأشكر شكر من يعمل الحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله المفضل المخلوقات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب الذين نصروا دينهم بخير الأعمال والجهاد. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمه الله، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذوقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. Para hadirin, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala macam kenikmatan kepada kita semua semenjak kita masih berada dalam kandungan ibu kita. Sehingga jika kita mau menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya, tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para hadirin, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada dan kapanpun, karena Allah berjanji untuk orang-orang yang bertakwa, untuk seseorang, untuk keluarga, masyarakat atau bangsa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jikalau sekiranya penduduk suatu negeri-negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah kami, kata Allah, akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahu bima kanu yaksibun. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan karena perbuatannya. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, sering kita mendengar pendapat para ahli atau ilmuwan bahwa bencana yang terjadi adalah karena fenomena alam atau siklus yang terjadi pada alam semesta. Ada yang siklus 5 tahunan, 10 tahunan, dan seterusnya. Namun di dalam Al-Quranul Karim, bahwa bencana alam yang terjadi dimanapun tidak murni karena alam itu sendiri, akan tetapi ada toleransinya, ada kaitannya, ada hubungannya dengan perilaku dan perbuatan manusia itu sendiri. Semua bencana yang terjadi di dunia ini dan dimanapun adalah disebabkan karena perbuatan manusianya sendiri yang tak mau mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana bila di suatu daerah yang sudah banyak perilaku atau perbuatan yang menyimpang dari aturan Allah, maka pasti akan turun bencana dengan apapun dan bentuk namanya.
Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Pada surat yang lain Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dan menegaskan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan pada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Para hadirin, Allah Subhanahu wa taala turunkan bencana kepada manusia adalah bisa saja sebagai peringatan pada orang-orang mukmin yang melakukan kemaksiatan, sehingga diharapkan orang-orang mukmin yang melakukan kemaksiatan itu mau mengambil pelajaran darinya dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi orang-orang yang benar-benar ingkar kepada Allah, benar-benar menantang Allah, maka bencana yang terjadi adalah merupakan siksa atau azab dari Allah yang dirasakan di dunia, yang menyebabkan dirinya tewas dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan bagi orang-orang yang taat kepada Allah yang tertimpa bencana, kemudian meninggal dunia sebab bencana tersebut adalah sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya, karena wafatnya adalah dalam keadaan beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang masih hidup adalah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, Allah akan menegur atau mengingatkan atau bahkan menyiksa manusia karena perbuatannya sendiri di dunia ini. Jadi bencana yang terjadi di dunia ini bisa sebagai peringatan atau teguran, bisa sebagai ujian, sebagai rahmat, dan juga bisa sebagai azab, yang semuanya tergantung pribadi manusianya, tergantung orangnya, tergantung kitanya semua. Kitanya termasuk orang yang beriman dan taat kepada Allah atau tidak? Kitanya orang yang suka melakukan kemaksiatan dan durhaka kepada Allah atau tidak? Kitanya termasuk orang yang kufur atau ingkar kepada Allah atau tidak? Allah turunkan bencana dengan apapun bentuknya. Bisa dengan air hujan yang deras yang berupa air, atau butiran es, atau bahkan juga berupa butiran batu-batu kerikil. Fakulan akhadna bidzambi faminhum man arsalna alaihi hasiba. Maka masing-masing mereka, kata Allah itu, kami siksa disebabkan karena dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami, kata Allah, timpahkan kepadanya hujan batu kerikil. Ada lagi yang Allah turunkan siksanya atau bencana di dunia ini dengan suara yang keras yang menyebabkan mereka merasa ketakutan dan yang sangat dan panik, dan bahkan menyebabkan kematian mereka. Wa minhum man akhadathu sayha. Dan di antara mereka ada yang ditimpa suara yang keras mengguntun. Atau ada yang Allah benamkan ke dalam bumi, Allah kubur mereka hidup-hidup, bisa saja dengan yang namanya berupa tanah longsor, tebing longsor, ataupun gempa bumi yang menyebabkan jiwa dan harta mereka dikubur semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man khasafna bil ardh. Dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan juga ada yang Allah tenggelamkan ke dalam air, baik itu bisa berupa yang namanya tsunami ataupun banjir bandang yang menyebabkan jiwa mereka dan harta mereka hanyut ke dalam air itu. Atau apapun bisa saja Allah dengan bentuk yang lainnya, apakah dengan kebakaran, angin kencang, ataupun perampokan dan lain sebagainya. Wa minhum man aghraqna. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Para hadirin, hal tersebut semuanya pernah terjadi yang menimpa kaum-kaum yang terdahulu.
baik itu kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, kaum Nabi Nuh dan Nabi Lut, dan bahkan sekarang pun kita sudah banyak menyaksikan bencana tersebut, baik itu tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, gunung meletus ataupun kebakaran, yang semuanya untuk kita tafakuri dan ambil pelajaran darinya bagi kita semua yang masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua tetap waspada dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengundang murka Allah, sehingga tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti Allah tidak berbuat zalim kepada manusia. Allah tidak berbuat zalim kepada kita semua. Karena semua manusia sudah diberi peringatan demi peringatan oleh Allah, baik melalui lisan Nabi dengan adanya sabda-sabda Nabi, melalui lisan para ulama yang telah menyampaikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi, agar kita semua selalu taat kepada Allah dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi dengan melakukan kemaksiatan, perbuatan yang menyimpang dari aturan-aturan Allah, atau memang benar-benar alamnya dirusak dengan dan dieksploitasi besar-besaran, yang tidak memikirkan dampak dari perbuatannya sendiri. Jadi manusianya sendiri, kitanya sendiri yang melakukan kezaliman dan tidak mau taat akan aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, menganiaya kita semua, menganiaya manusia, akan tetapi manusialah yang menganiaya diri mereka sendiri. Para hadirin, janganlah kita ini merasa aman dan terhindar dari bencana atau siksa Allah, sehingga menyebabkan terlena dengan melakukan perbuatan durhaka kepada Allah. Dan bila perbuatan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala sudah mulai membudaya, sudah mulai dianggap hal yang biasa oleh masyarakatnya, oleh penduduknya, maka berarti ancaman bencana sudah sangat dekat. Karena bencana atau siksa Allah yang akan datang kapanpun bisa terjadi, yang tidak memandang kapan waktunya. Bisa malam hari lagi istirahat, bisa di waktu siang hari lagi asyik bekerja, bermain dan bersenda gurau. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, apa amina ahlul qura ayatiyahum basuna bayata wa hum naimun. Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur? Awa min ahlul qura ayatiyahum basuna duha wa hum yal'abun. Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami, kata Allah, kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik, di waktu-waktu duha, di waktu siang hari, ketika mereka sedang asyik bermain. Apa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga datangnya? Tiada yang merasa aman dan dari azab Allah kecuali orang-orang yang rugi. Awalam yahdil ladzina yarisunal ardha min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bidhunubihim wa nataba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai, yang mewarisi suatu negeri sesudah lenyap penduduknya, bahwa kalau kami menghendaki, tentu kami azab mereka karena dosa-dosanya, dan kami kunci mati hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengarkan pelajaran-pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang akan dapat mampu untuk mencegahnya, untuk menolak bencana dari Allah. Wa yamsaskallahu bidurri fala kashifa illahu. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya,
kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yurid bi khairin fala radda li fadli. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Yusibu bihi man yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para hadirin, agar kita semua selalu mendapatkan perlindungan, selalu mendapatkan pertolongan, keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka selalu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan menjauhkan kita semua dari segala macam bencana, dan Allah pasti akan membukakan pintu keberkahan untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة طيبة راحية مرحية راضية مرضية آمنة مطمئنة تجري في أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء. هذا حولنا يا الله لا يخفى عليك. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.